Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah ingkang kawula mulyakaken, langkung-langkung dumateng para sesepuh bini sepuh, para alim ulama, ustadz ustadzah, lan khususipun dumateng pimpinan Ranting Muhammadiyah Karangtejo ingkang kawula mulyakaken, saha dumateng sedaya para bapak lan ibu ingkang boten saged kawula sebataken setunggal mbapa setunggal. Saderipun monggo kula lan panjenengan kawula dherekaken ngujahaken raos puji lan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Inggih wonten dalu menika kula lan panjenengan saged kempal manunggal dados tunggal kanthi boten manggihi alangan setunggal punapa. Nggih menika salah setunggalipun kenikmatan sempat lan kenikmatan sehat. Ngaten nggih Bu nggih? Sehat jasmaninya, sehat apa mboten Bu? Sehat, alhamdulillah. Sehat pikirannya, sehat nggih? Alhamdulillah. Mugi-mugi sehat dompetipun. Sehat mboten niki? Amin. Nggih kula dongaaken ingkang sami rawuh menika mugi-mugi pinaringan rejeki ingkang kathah barokah. Amin. Sakmangke saged damel biaya sekolah, biaya kuliah, saged damel menikah ingkang dereng niki wonten sing dereng mboten sih. Ingkang sampun nggih mugi-mugi tambah keluarganipun sakinah mawaddah warahmah. Artonipun saged damel sedekah, saged damel tindak Mekah lan Madinah gitu. Damel bekal minjang menawi pejah dados jenazah masuk wonten jannah. Amin ya rabbal alamin. Bapak lan Ibu ingkang kawula mulyakaken, kalau wonten setunggalipun penawaran atau pilihan ya, wonten setunggalipun penawaran atau pilihan milih dados tiyang ingkang sugih napa sing kere Bu, Pak? Sugih. Pasti nggih nek kon milih niku kaya napa miskin? Kaya ngoten niku. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, yadkhulul fuqara'ul mu'mininal jannata qabla al-aghniya, bahwa orang-orang fakir tapi kemudian dia beriman itu akan masuk surga sebelum orang-orang kaya. Nah, pripun Bu niki? Sing sugih niku keri mlebune swarga, pripun? Ajeng sugih napa mboten sugih? Tetap sugih. Masya Allah. Lo ajengaken ya. Binisfi yaumin. Oh,
ora apa-apa tetap dadi wong sugih. Mergane napa? Mergane kacake mung setengah hari. Wah lumayan betul apa nggih? Tetap sugih mau nggih? Nggih. Tapi berapa jaraknya itu? Lanjutnya adalah homsumiati amin. Berapa? Kalau ya dikruskan ya atau diukur itu ternyata 500 tahun. Jebulane suwi tenan. Panjang pripun iki? Ya ini kalau kita gambarkan ibaratnya adalah ketika sama-sama imannya itu sama tetapi dia miskin atau kaya, maka akan didahulukan orang yang miskin. Karena kan orang miskin enggak banyak hisapnya. Ya. Jadi gambarannya ngaten iki. Napa niku? Wong sugih kali wong miskin, tetapi ketika infak niku podo-podo 100 ngaten niku. Nah niku pripun niku? Tentu saja adalah lebih mulia orang miskin yang mengeluarkan 100.000. Nggih napa mboten? Podo-podo niku nggih. Podo-podo ngetokke 100.000. Orang itu kaya dan miskin tentu saja nilainya di sisi Allah tentunya lebih berharga orang yang miskin, karena orang miskin untuk mendapatkan uang itu tentunya susah, sulit gitu. Sama-sama mengeluarkan 100.000. Itu 100.000 ning mboten ngerti biasanya sok pinten Pak Bu. Gitu. Kula lan panjenengan kadang-kadang niku sering-sering nggih merah ning merah itu paling-paling nggih 10.000 ngoten nggih. Kadang-kadang kok napa niku kliru 100.000 wah gelone ora karo. Ngantek sasen-sasen waduh pikarane kok mlebu 100 ya. Kadang-kadang menungso ngoten niku. Tetapi seandainya seorang itu kemudian kaya tetapi imannya lebih bagus, ya tentunya dia akan mendapatkan pintu spesial ya. Wa min ahli sodakoh, dan orang-orang yang ahli sedekah itu du'iya min babis sodakoh, akan dipanggil oleh Allah kelak di akhirat nanti dari pintu sedekah. Dados tiyang niku wonten sing ahli salat itu masuk surga insyaallah akan dipanggil dari pintu salat. Orang yang ahli puasa itu nanti akan dipanggil melalui pintu Ar-Rayyan. Pintu napa Pak? Ar-Rayyan, tapi bukan pintu wonten PKU niku mboten nggih. Niku nggih wonten pintu Ar-Rayyan tetapi PKU niki mboten. Niki wonten jannah, wonten surga. Maka orang-orang yang beriman punya amal soleh itu dia akan dipanggil sesuai dengan amalan-amalan di dunia. Kalau orang amalnya di dunia sedikit, bingung, orang ono lawange. Lawange nutup kabeh ngoten niku. Tetapi ketika orang itu sholatnya bagus, puasanya bagus, sedekahnya bagus, insya Allah itu akan menjadi pintu kelak di akhirat. Jadi tinggal milih mau pintu yang mana, ini terbuka semuanya ngoten niku. Ibaratnya ngoten niku. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wonten dalu menika kula saged sowan wonten ngarsanipun Bapak lan Ibu. Sak menika pukul pinten niki dugi jam pinten niki Pak? Sedoso? Pesak saya. Mengke kula ngomong terus mengke bubar iki. Nggih, alhamdulillah kula saged sowan wonten ngarsanipun Bapak lan Ibu nambah silaturahmi, boten ketang kalau wau niku kesasar. Padahal pun diancer-anceri kali bungkus nggih mungkin. Nggih. Kesasar niku napa niku pertigaan niku ke kiri, ya mboten belok kiri. Langsung lurus. Ternyata ketemu dengan musala napa niku sekolah niku. Ah niku tak kira niku ternyata kok bukan At-Taqwa. Wah, berarti kesasar niki. SD bablas terus walau kok saya peteng. Akhirnya balik ya, ternyata bertanya itu sekarang itu dengan orang itu kayaknya lebih mudah daripada ngetutke map niku kadang-kadang sok napa niku sok nyasar ke ngaten niku nggih. Bapak lan Ibu ingkang kawula muliaken, anggenipun kawula matur menika nyun sewu nggih boten saged basa ingkang sae nggih.
Mboten kados Ustaz Saifuddin niku basane melipit, wah kula mboten saged ya. Kuwate nek salah. Kados kalau wingi ingkang wonten PCM niku teng SM ini ndak sing rawuh Bapak Ibu. Sing ingkang kula matur niku kula sok wedi mergane kuwate nek salah. Dados wonten cerita niku anak-anak niku basa kali Pak Dene, Pak D, kula tak pondorian nggih Pak D. Amargi kula dereng dahar. Yo mengke padahal kula siram terus kula tak rawuh mriki meleh. Masyaallah. Bahasane ra karuan mergo mboten ngertos. Ya kula kadang-kadang takut ngaten niku, maka kula nggih dengan bahasa campuran mawon. Gaduh-gaduh ngaten nggih. Karena memang bahasa Jawa itu luar biasa. Luar biasa. Kadang-kadang banyak orang-orang Jawa tetapi memang tidak bisa menggunakan bahasa Jawa dengan baik dan benar karena kekayaan bahasa Jawa itu sendiri. Tidak hanya bahasa, istilah di dalam bahasa Jawa, istilah barang benda. Ya, di sekitar kita mohon kata sangat. Gitu. Kados niko napa niko? Pari niko ketika masih di sawah niko kan jenenge napa pari nggih. Pantun pari ngoten to. Nah niku mengke nek pun dipanen dados gabah malih melih nggih. Apun diseleb nanti dados beras. Nek napa niku pun do tugel-tugel kathah niku seleb wae dados menir kok beda malih nggih. Nek dimasak dados sego, nek segone setunggal tok dados upo. Nggih mboten. Nek masak kokean banyu dadi bubur, nek kurang banyu dadi intip. Nah niku mengke nek mboten telas dipe dados napa Pak? Gendar karak ngaten niku nggih. Masa padahal nek teng Inggris niku senengane tok setunggal rice ngaten niku. Sego yo rice, pari yo rice. Nah, begitulah kekayaan bahasa Jawa. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini insyaallah coba kami sampaikan beberapa kalimat yang akan coba kami ambil dari sebuah kitab ya, namanya adalah kitab Minhajul Qasidin. Ya, ini adalah jalannya orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini adalah sebuah kitab ringkasan yang ditulis oleh Ibnul Qudamah Al-Maqdisi. Jadi beliau ini adalah cucu dari yang namanya Qudamah. Jadi maka disebut dengan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi karena tinggal di daerah desa, di daerah tempat yang dekat dengan Baitul Maqdis. Jadi memang orang-orang Arab itu sudah menjadi kebiasaan, biasanya nama akhirnya itu dinisbahkan tempat di mana dia lahir atau tempat di mana dia tinggal, tempat di mana dibesarkan dan seterusnya, ya. Maka di situ dilanjutkan ada Al-Maqdisi dari Baitul Maqdis. Maka juga tidak salah di sini ini ada Ustadz Saifuddin Al-Karontaji, ya, karena beliau tinggal di Karangtejo ya. Kalau saya pernah di Mbrojolan, pernah tinggal di Mbrojolan. Priso Bapak dan Ibu. Saged mawon manggil Hasan Arifin Al-Mbrojoli. Niku tesih mending nek Ustaz Tatak niku teng Greges, Ustaz Tatak Al-Gregesi. Wah, masuk angin malah nggih. Nah, itulah kadang-kadang nama tempat itu sering diikutkan di nama orang Arab, termasuk pengarang kitab ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kami sampaikan di bab awal tentang Kitabul Ilmi wa fadluhu wa ma yata'allaqu bihi, yang berkaitan dengan ilmu, fadilahnya dan apa-apa yang berkaitan dengan ilmu ya. Di sini dikatakan qala Allah taala qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Az-Zumar ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah sama orang-orang yang tahu dengan orang-orang yang tidak tahu? Sami napa boten Bu? Boten nggih. Alias beda.
Ya tentunya antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu ya jelas sangat berbeda. Artinya begini, kalau kita berikan sebuah contoh, kita itu beribadah bisa jadi ada yang kita memang tahu dasarnya, ada yang niku ngertos dalile, ning kadang katain niku sok mboten ngertos. Sing penting melu, gitu, melu bapakne, ibune mbiyen, melu ustati dan seterusnya. Bagaimana itu? Boleh? Ya boleh. Kita mengikuti, kita sebagai muqallid, taklid boleh kita, tetapi tentunya kita berusaha mengetahuinya dengan cara apa? Ya ngaji, ngaten iki, gitu. Meskipun kita sudah mengikuti pendahulu-pendahulu kita, tetapi kita berusaha untuk mengetahuinya dengan kita sering hadir di majelis ilmu, sehingga yang kita ikuti itu tidak hanya sekedar taklid buta, mengikuti tanpa tahu dasar dan alasannya, ya. Kenapa? Karena ketika orang mengikuti tanpa dasar, ini ulama-ulama dahulu itu menggambarkan seperti dua orang ya. Jadi onten tiang kali sama-sama membawa beban satu karung, sing setunggal niku isine kapas, sing setunggal isine garam. Karung niku abot pundi Bu? Abot garam iki. Nek 1 kilo garam kali 1 kilo kapas abot pundi Bu? Oh sami. Nah itu yang dibawa itu satu bagor, satu karung garam dan kapas. Ketika perjalanan yang cukup jauh, mereka merasa berat. Kok gawanan ini abot ya? Padahal kapas ini kok gak enteng toh. Ini merasa dia berat. Nah suatu ketika mendapatkan sebuah sungai, maka yang membawa garam itu masuk ke dalam sungai niku. Alhasil setelah keluar mentas, wah ini enteng ra karuan, nggih mboten? Karena kemudian garamnya itu kan terurai, mencair kan toh. Nah, ini yang bawa kapas niki tiru-tiru. Wah, ini dadi enteng. Jajal aku tak melu ngaten niku. Nah, begitu melu nyemplung, gitu. Wah, apalah ora iso ngangkat. Mergane apa? Mergane tambah yang abot. Nah, niku gambaran ketika seseorang itu hanya sekedar niru tidak tahu alasan bisa terjadi seperti itu. Seperti nek kula lan panjenengan niku mengendarai motor, melu bis napa truk gitu teng burine tukang ngetutke mawon. Kan mboten ngerti. Nek mobil niku cari jalan yang bagus, di tengah-tengah itu kadang-kadang sok wonten jalan ingkang mboten sae nggih Pak nggih. Kadang-kadang sok kecelik niku. Sing penting mengikuti mobil, wah ternyata di belakangnya itu tidak tahu mak jegaki. Nah, isore onten jeglongan dan seterusnya. Nah, ibaratnya begitu. Kita meniru tetapi kita tidak mengetahui ilmunya. Jadi itu hal yang tentunya kita coba untuk menghindarinya. Kemudian contoh yang kedua. Dahulu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan, ya, dikatakan qala kharajna fi safarin fa asaba rajulan minna hajarun fashajahu fi ra'sihi summa ihtalama, ya. Suatu ketika sahabat itu dalam perjalanan safar, di antara mereka ada yang terluka, terkena napa niku hajar niku batu nggih, batu sehingga batuknya itu berdarah, ya. Kemudian setelah itu kemudian mereka berhenti, ya. Kemudian orang yang kecelakaan tadi, yang bocor baduke tadi, kemudian bertanya kepada teman-temannya, kira-kira apa niku? Saya itu, nah ini diceritakan di sini adalah dia mengalami
mimpi basah. Ya, betul ini Ustaz Fajar. Pengalaman. Ya. Dia kecelakaan kemudian dia mimpi basah. Ini hadisnya panjang, saya singkat mau. Dia kecelakaan, batuknya kena batu, kemudian dia mimpi basah atau junub. Kemudian dia bertanya kepada temannya, bagaimana ini aku? Kemudian temannya yang lain, kudu mandi wajib. Nah, maka kemudian orang itu mandi wajib, padahal posisi ini bercucuran darah. Maka akhirnya bagaimana? Hasilnya bagaimana ya? Dia akhirnya itu meninggal. Gara-gara apa? Gara-gara mandi tadi, ya kan? Barangkali kan posisi badannya juga gergesi, terkena batu, darahnya bercucuran, kemudian gasik-gasik saurungi subuh kon mandi, ngaten toh? Nah, itu kemudian bablas meninggal dunia. Kemudian hal itu diadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah mengatakan qataluhu, ya, mereka itu telah membunuh orang satu ini. Maka kemudian qatalahumullah, mudah-mudahan Allah memberikan, kalau bahasa kasarnya, membunuh orang yang telah membunuh orang satu tadi. Gara-gara apa? Gara-gara tidak tahu, ya. Padahal itu sebenarnya ketika kemudian mereka itu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak harus dengan mandi wajib, bisa dengan tayamum, atau mungkin mandi tetapi lukanya itu jangan kena air. Nah, ini kan bagian dari apa? Ilmu, ya kan? Bagian dari ilmu, karena tidak tahu maka terjadi hal yang sangat fatal, ya. Nah, kemudian juga ada pernah sahabat Amru bin As. Ini contoh lain, ya. Beliau ini pernah dalam sebuah peperangan itu, ya, kondisinya kedinginan, cuaca sangat ekstrim. Kemudian beliau juga terjadi mimpi basah atau junub tadi. Tetapi beliau ini tidak mandi wajib, langsung tayamum. Padahal menjadi imam. Orang yang junub kemudian tayamum menjadi imam. Kemudian didukani, dimarahi sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa jawabnya? Beliau mengatakan, ya, sebagaimana Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum, jangan engkau bunuh dirimu. Saya berpegang pada itu, maka kemudian saya tidak mandi wajib, ya Rasul. Kalau saya mandi wajib, saya takut nanti saya bisa lebih sakit, bahkan kalau saya meninggal bagaimana? Rasulullah hanya tersenyum, tidak memarahi. Berarti kan itu tandanya boleh, ya kan? Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pentingnya antara orang yang tahu dan tidak tahu itu bedanya sangat jauh. Kemudian berikutnya, wa qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu, yang mencari ilmu, dengan beberapa derajat. Jadi orang yang beriman, orang mukmin itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Tetapi orang yang berilmu itu derajatnya akan lebih diangkat lagi. Derajatnya ada di atasnya orang-orang yang beriman, ya. Di sini dilanjutkan, waqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, lil ulama'i darajatun fauqal mu'minin. Ya. Jadi orang-orang yang berilmu, ulama itu derajatnya lebih tinggi di atas orang-orang yang beriman, ya. Bisab'i mi'ah darajah, yaitu 700 derajat. Wah, ini jauh sekali, ya. Ma baina darajataini masiratu khamsimi'ah amin. Di antara dua derajat, di antara 1, 2, 3 ini jarak, ya. Jarak derajatnya itu digambarkan adalah khamsumi'ah, 500
tahun. Nah, ini menggambarkan begitu mulianya orang-orang yang berilmu itu, sehingga di antara derajatnya itu, jaraknya itu 1 derajat dengan derajat yang lain itu sampai 500 tahun. Ini menggambarkan saking saking tingginya derajat orang-orang yang berilmu. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Imam Ahmad bin Hanbal beliau pernah mengatakan, an-nasu ahwaju ilal ilmi minhum illa ta'am wassarab, bahwa sesungguhnya manusia itu lebih membutuhkan ilmu daripada ta'am wasyarab, makanan maupun minuman. Li'anna ta'am wasyarab yahtaju ilaihi fil yaum marratan aw marratain, karena manusia itu membutuhkan makan dan minum sehari itu paling sekali 2 kali begitu, ya. Wal ilmu yahtaju ilaihi fi kulli waqtin, ya. Padahal sedangkan ilmu itu dibutuhkan manusia itu setiap waktu, setiap saat. Nah, terus ngaten iki. Orang sehari itu kira-kira berapa kali Bu makan itu sehari? 3 kan nggih. Pagi, siang, dan sore. Sore napa malam? Ya, sore napa malam ngoten niku. Dua-duanya. Mungkin kalau yang sudah sepuh-sepuh kadang-kadang karena nafsu makannya itu sudah agak berkurang, kadang-kadang sedinten niku kadang-kadang cukup kali ngaten saonten ngaten niku nggih. Nah, tapi mungkin kalau di pedesaan atau gunung yang setiap hari berkebun atau bertani, insya Allah biasanya napa niku nafsu makannya masih kuat. Tetapi kalau di perkotaan itu kadang-kadang cukup kadang makan sehari 2 kali gitu. Bahkan saya punya saudara itu sehari itu makan cuma sekali Pak. Makannya itu hanya makan siang kalau nggak salah. Jadi pagi niku ngopi, ngopi niku ngopi pun kula sewareg nek nggih. Nah, niku nggih pun dari pagi sampai siang ngopi. Kopine saking bukus. Nah, itu ternyata mengenyangkan. Nah, siang itu dia hanya makan sekali ning sak nonong napa niku? Wah, sak kenongan niku kuatan niku. Masa Allah kula nggih kaget kok iso ya, kok muat ngoten lho. Gitu. Ya, kayak apa isinya gitu ya mungkin nggak tahu, tapi sebetulnya dia nggak terlalu gemuk kayak Ustadz Fajar nih, enggak. Kecil badannya tapi kok muat itu njuk melayu ning. Malam hari dia sudah tidak makan lagi ya. Tetapi kalau orang rata-rata ya sehari 3 kali lah. Kita semuanya rata-rata sehari 3 kali. Berbeda dengan anak-anak remaja yang bisa dikatakan semego. Semego niku napa nggih? Nggih, waktu usia pertumbuhan anak-anak SMP, SMA niku beda. Niku memang baru kuat-kuate nggih mboten. Saya menggambarkan anak saya sendiri kalau pas pulang pondok itu pulang ya kan, pagi-pagi habis subuh kemudian jogging ke alun-alun niku, wonten teng pojokan niku bubur. Kemudian tumbas bubur. Disangoni kali ibune tumbas bubur. Mengke nek teng omah ditawari maem kali ibune, "Le, maem sarapan." Siap. Padahal pun tumbas bubur. Niku kira-kira jam 7 ngaten niku nggih. Mangke jam 10 siang niku wonten kelilingan niku bakso Malang, bakso Malang. Nggih malih. Padahal jam 12 siang waktunya makan, ya makan lagi, Masya Allah. Padahal nanti asar niku ya toh, ada siomay lewat lagi, Masya Allah, beli lagi. Nanti habis maghrib ibunya bikin apa, makan lagi. Nanti malam sebelum tidur nggak bisa tidur kelisian, buat sarimi dan seterusnya. Itulah anak-anak kita yang masih semego itu seperti itu. Karena mereka butuh asupan nutrisi yang banyak, ya kan? Berbeda dengan kula lan panjenengan niku mboten istilahnya itu untuk pertumbuhan, tetapi untuk napa niku, untuk kesehatan ngoten nggih. Agar tetap terjaga kesehatannya, agar badan kita itu
ya nggih niku tetap sehat. Bukan untuk pertumbuhan, tumbuhnya paling ke depan. Ke samping kanan, ke kiri ngaten niku gitu. Paling gitu, tetapi yang pasti untuk menjaga kesehatan. Tetapi kalau anak remaja itu memang seperti itu. Nah, itu ketika anak-anak remaja yang seperti itu, ketika diberikan ilmu, dicekoi ilmu yang banyak, sesungguhnya mereka juga akan menyerapnya itu akan lebih banyak, akan lebih mengena daripada kulolan panjenengan ingkang sampun sepuh gitu. Dalam Mahfudzat dikatakan al ilmu fis sighari kan naksi alal hajar, bahwa ilmu waktu ditanamkan di waktu kecil seperti orang yang melukis memahat di atas batu awet ngaten to. Wonten prasasti niku diresmikan tahun 1900 pinten misalnya ya. Itu masih awet, tetapi ketika ilmu itu dicari ketika sudah tua, wal ilmu fil kibari kan naksi alal ma. Ilmu dicari ketika sudah tua itu seperti mengukir di atas apa, Bu? Air, Masya Allah. Napa nggih? 1. Derek rampung mau nulis 2 niku pun hilang. Lah itulah ketika ilmu kita belajar ketika usia tua. Terus pripun? Mboten usah sinau mawon nggih. Nggih ampun. Kemudian mutung mboten usah sinau nggih ampun, tetap kita belajar ya. Karena apa? Ketika sudah tua itu nanti apa? Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Saifuddin tadi di dalam mukadimah. Di sini ini di selanjutnya juga ada ini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan menuju majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju ke surga. Ini adalah jalan, Pak. Jalan menuju surga, jalan pintas, jalan sidatan, jalan tol untuk kita menuju ke surga. Jadi misalnya dari rumah kemudian di sini ada sesuatu yang kita resapi, kemudian kita amalkan, itu idealnya seperti itu. Tetapi ketika dari rumah kemudian ke sini, sampai sini teng mriki kok ngantuk gitu, mboten apa-apa Bu. Mboten apa-apa terus ngantuk terus ki mawon. Ngantuk kemudian kok makler napa nganti ngorok nganti nun sawu ngecas. Mboten napa niku. Insyaallah tetap mendapatkan pahala. Apalagi di sini tadi hadis tadi ada kata-kata yaltamisu. Ya, dalam bahasa Arab itu kalau mau mengetahui makna lebih dalam, iltamasa yaltamisu itu meraba-raba. Iltamasa rajulun syai'an, seseorang itu meraba-raba sesuatu. Meraba-raba niku napa nggih bahasa Jawa niki? Geragap-geragap, ngeranggeh-ngeranggeh. Napa melih? Gerayang-gerayang. Niku kadang-kadang apa yang kita cari itu mboten mesti ketemu, nggih mboten? Suatu malam ibu-ibu nika ndondomi niku napa? Jahit, gitu, jahit manual niku. Jarum, benang, tiba-tiba kok makpet lampunya mati terus gigal. Gitu. Gigal teng ngisor lungan. Gitu. Gandeng peteng terus geragap-gerabak. Ngaten niki ketemu mboten, Bu? Bisa ketemu, bisa mboten. Kadang-kadang nek teng desa niku ngisore lungan niku tesih tanah niku geragap-geragap malah mak cinul. Tenggen kula niku, kula asli gunung, Bu, Katekan Ngadirjo. Pojok napa niku desa nginggile pun Gunung Sindoro. Misale geragap-geragap mak cinul niku bisa-bisa niku angsal napa niku? Ular. Napa janggel? Prisa janggel mboten? Sami teng mriki nggih. Kados begicon teng mboten wonten omah niki lho. Nah, niku nempel niki wah jen ngangeli napa? Dihilangi angel sangat niku. Kadang-kadang ngaten niku, mencari sesuatu tetapi yang dicari itu enggak ketemu, malah menemukan sesuatu yang lain. Jadi menuntut ilmu itu diibaratkan seperti itu, kita meraba-raba. Kalau yang kita raba itu kita dapatkan, yaitu idealnya seperti itu. Tapi seandainya kita tidak dapat, kita sudah mendapatkan pahala. Ibaratnya niku mlebu
telinga kanan, keluar telinga kiri, istilah Jawane napa? Bungen tuwa niku mboten napa-napa. Napa palah mental mboten mlebu nggih mboten napa-napa. Nggih. Sing penting semangat. Hadir istiqomah ngaten nggih. Istiqomah niku pancen abot, Bu. Sing paling gampang niku istirahat. Nah, yang paling gampang istirahat. Istiqomah abot, nggih. Tetapi istiqomah ini ketika dilakukan terus-menerus, misalkan sebulan setunggal selapanan tok, nopo wulanan setunggal tok ngaji, tapi rutin selama setahun kan lumayan. Pinten 2 pala sekali ya, daripada niat ngaji sedina tok tablik akbar, karena tablik akbar semangat gitu. Sekok esuk tekan awan bare ora tau ngaji, ya niku nggih. Malah repot. Mendingan istiqomah sebulan sekali, selapan sekali. Syukur onten napa nika? Pekanan nggih. Mingguan. Nah niku saya meli. Niki pekanan. Masya Allah, luar biasa. Ayyuhal hadirun a'azanillah wa iyyakum ajmain. Bapak lan Ibu ingkang kawula mulyakaken. Selanjutnya bahwa dengan menuntut ilmu ini juga menjadikan salah satu kunci bagaimana kita semuanya ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki ke dalam surga. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Asr. Al-Asr niku munyine pripun, Bu? Masya Allah. Wal asri cuman 3 ayat, okay? Itu merupakan ayat favorit kagem kula lan panjenengan sedaya. Nggih mboten? Setiap salat pokoknya wal asri. Ya. Nek mboten Al Kausar. Nek mboten nggih kulhu. Andalan niku. Ini ternyata Al Asr maknanya dalam sekali. Wal asri demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Nah, ini adalah di sini menuntut ilmu, belajar. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqi illa hadi surah lakafathum." Seandainya itu diturunkan hanya 1 surat ini sudah cukup sebenarnya sebagai bekal, sebagai hujah, sebagai dalil bagi kita, ya. Karena apa? Karena dengan ilmu itu akan menjadi salah satu kunci penting kita masuk surga. Ada sebuah kisah, seseorang bertanya kepada seorang tabi'in, namanya adalah Wahab bin Munabbih. Ya. Seorang itu kemudian bertanya, bukankah kalimat la ilaha illallah adalah kunci surga? Cukup dengan kalimat itu maka kita akan masuk surga. Maka kemudian Wahab bin Munabbih ini mengatakan, iya benar, bala, walakin laisa miftahu illa lahu asnan, tetapi kunci kuwi ana untune. Ya betul. Kunci itu mempunyai gigi, ya kan? Fa in ji'ta bimiftahin lahu asnanun futihalaka. Kalau engkau datang membawa kunci kemudian ada giginya, maka pintu itu akan terbuka. Wa illa, dan ketika engkau membawa kunci tetapi tidak ada geriginya, lam yuftah laka, maka pintu itu tidak terbuka. Cobi Bapak dan Ibu, pisani kadah sosi mboten? Sosine disimpeni ning napa niku ning slirik. Teng Jawa niku to. Mose carak ning sentong njukuk sosine ning slirik. Nah, ketika kita membuka pintu itu, pasti di situ ada gerigi-geriginya. Wonten gigi-giginya. Padha mawon kula lan panjenengan nek ndandake napa niku duplikat niku kan dipadhake gigi iki.
biar bisa memasuki pintu tertentu. Ketika nggak ada giginya pasti nggak bisa. Ketika ada giginya tapi giginya beda, nggih pasti tidak bisa. Maka di antara gigi, ya, la ilaha illallah sebagai kunci surga adalah ilmu. Nah, ini kalau dikaji ini nanti ada banyak lagi, tetapi salah satunya adalah giginya itu adalah ilmu, ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di berikutnya kita lanjutkan ini, ya. Wa qala Allah taala innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Bahwa sesungguhnya hamba Allah yang takut kepada Allah itu adalah ulama-ulama, orang-orang yang berilmu. Jadi takut niku nggih mboten ateges hanya sekedar takut yang tidak ada alasannya, tetapi takut di sini adalah takut yang ada dasarnya. Bagaimana takut kita mengerjakan sesuatu yang maksiat, takut kita mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi orang-orang yang mempunyai ilmu itu, para ulama itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mengerjakan maksiat, ya. Ayyuhalladzina azanillah wa iyyakum ajmain. Ada sebuah nasihat dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau pernah mengatakan, "Ahi lan tanalul ilma illa bisyitatin." Saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan sebuah ilmu itu kecuali dengan 6. Sa'unbika an majmu'iha bibayanin. Aku akan menyampaikannya. Yang pertama adalah dzakain, yaitu kecerdasan. Ya, di antara kunci kita mendapatkan ilmu itu ada kecerdasan. Kecerdasan seseorang itu tentunya berbeda-beda. Tetapi yang jelas orang yang sehat itu bisa menerima dibandingkan orang yang tidak mempunyai kesehatan akal. Nek wong niko napa nika? Wong bodoh utawi tiyang ingkang nyun sewu stres kentir niku kan mboten saged menerima ilmu, ya, karena tidak punya kecerdasan. Kalau kita mempunyai kecerdasan, meskipun kecerdasan kita itu berbeda-beda, itu kunci dari kita bisa mendapatkan ilmu. Kemudian yang kedua, wahirsin, keinginan yang kuat, ketamaan akan ilmu. Tiang niku nek misale tamak dengan ilmu itu, dia semakin lama tahu sesuatu semakin pengen mengetahuinya, ya. Karena ilmu itu semakin dicari, seakan-akan kita merasa bahwa apa yang kita miliki ini kurang, ya betul. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi." Seandainya engkau menuliskan kalimat Allah, ya, ilmu Allah dengan lautan, lautan itu dijadikan tinta. Tinta niku napa niku? Mangsi ngaten niku nggih. Dhewe nulis tintane mangsi niku, lautan niku sak donya niku. Ya. Nulis kalimat Allah, maka tidak akan bisa, bahkan sampai kemudian lautan itu habis. Kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Meskipun kemudian ditatakan lagi sebanyak itu, kita tidak bisa, mungkin bisa menulis ilmu-ilmu Allah. Nah, itulah. Maka keinginan yang kuat atau ketamaan menjadi kunci bagi kita untuk bisa mendapatkan ilmu. Kemudian yang ketiga, wa ijtihadin, yaitu kesungguhan. Sungguh-sungguh tenanan-tenan apa ora, ngoten niku. Kula lan panjenengan hadir di majelis ilmu niku nek dong kober napa ngobrake? Wah, ngobrake niku 100 nggih. Tapi nek dong kober tok niku berarti mboten tenanan, gitu. Nek dong kober, nek dong anu, nek dong slow wae. Nek ora slow ora. Nah, niku kan beda.
Jadi ketika kita ngelegake, menyempatkan diri untuk hadir di majelis ilmu, dengan nek dong lego itu beda nilainya di sisi Allah. Maka ketika kita menyempatkan, betul-betul menyempatkan diri ngelegake, insya Allah Allah juga akan ngelegake, memberikan sepis, memberikan tempat kita di surga. Kemudian wadirhamin, dirham niku napa? Bekal biaya. Jadi kula panjenengan menginginkan anak kita itu pintar, soleh solehah, maka mau nggak mau harus keluar biaya, ya. Kita harus mengeluarkan biaya agar anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh dan solihah. Jadi kalau kula panjenengan menika merasa tidak puas dengan pribadi kula panjenengan, ada kesempatan kedua, yaitu anak cucu kita. Ya kan, kita bisa memperbaiki diri kita dengan kita mempunyai kesempatan yang kedua, yaitu anak cucu kita. Kita biayai agar mereka itu bisa belajar ilmu agama, kita masukkan ke pondok pesantren dan seterusnya. Kemudian wasuhbatil ustadin, yaitu dengan bimbingan guru, ya. Maka meskipun sekarang itu mudah sekali belajar di internet, di YouTube, gadah YouTube mboten Bu? Nah, larine wayahe gadah HP niku wonten teng niki YouTube, nek riyen kan teng TV nggih Bu nggih. Nah, sakniki teng HP niku kula panjenengan saged belajar. Mau belajar dengan ustadz siapapun tinggal ketik wonten. Tetapi tentunya hadir di majelis ilmu itu harus dibutuhkan. Tidak cukup kemudian kita hanya mendengarkan lewat televisi, lewat HP, ya, kemudian kita tidak bertemu dengan rekan-rekan, tidak langsung belajar dengan ustadz. Maka hadir di majelis ilmu tetap kita butuhkan. Ya, kemudian yang terakhir watuliz zaman, dengan waktu yang sangat panjang, butuh kesabaran, butuh waktu lama ketika kita ingin mendapatkan sebuah ilmu. Karena ilmu itu butuh di bulan baleni, diulang-ulang, kadang-kadang pun di bulan baleni nggih sok lali nggih to. Napa malih mboten di bulan balen. Maka kemudian diulang-ulang itu fungsinya napa? Fungsinya mengingatkan. Kados napa iklan gitu. Kemudian kalau belum dilaksanakan kita laksanakan. Kalau sudah kita lakukan kita sempurnakan. Gini ku murojaah, mengingatkan itu seperti iklan. Kula lan panjenengan misale nonton TV niku wonten iklan lewat niku kadang-kadang sok mboten butuh. Dileh wae wong iklan ora butuh ngoten niku. Ning nek dong wetenge lara, kae ning TV kae obate apa jenengane ya digoleki. Ya itu. Ya seperti ibaratnya ketika kita tidak membutuhkan seakan-akan tidak butuh, kira-kira tidak tidak memerlukan, tetapi suatu ketika kita membutuhkan. Begitu juga dengan ilmu seperti itu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tambahkan sedikit. Nah, kemudian wa fi sahihain min hadisi Muawiyah bin Abi Sufyan, dalam Sahih Bukhari Muslim dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, maka dia akan diberikan kemudahan, dia akan difahamkan kepada ilmu agama. Maka ketika kita itu dikehendaki oleh Allah sebuah kebaikan, maka kita akan diberikan pemahaman kepada ilmu agama. Dan ini dalam artian ketika seseorang itu kemudian tidak berusaha untuk mencari ilmu, ya berarti dia enggan. Ketika kita berusaha belajar, maka kita akan menjemput namanya itu hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saya tambahkan sedikit, wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulani ahaduhuma 'abidun wal akharu 'alimun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadlul 'alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Ya. Jadi intinya di sini bahwa fadilahnya orang yang berilmu di atasnya orang yang ahli ibadah ini mboten baen-baen ini ngomong. Tidak sembarangan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu mengibaratkan orang yang ahli ilmu dengan orang yang ahli ibadah. Ini yang kedua ini adalah ahli ibadah, bukan orang yang tidak ahli ibadah, tetapi orang yang ahli ilmu dengan orang yang ahli ibadah. Rasul mengatakan kafadli ala adnakum. Ini diibaratkan seperti aku dan orang yang terendah di antara kalian. Jadi pripun niku? Orang yang ahli ilmu dengan orang yang ahli ibadah. Orang yang ahli ilmu itu digambarkan oleh Rasulullah itu seperti aku. Sedangkan orang yang ahli ibadah itu ya seperti orang yang rendah di antara kalian, jaraknya jauh sangat. Ya. Jadi ibaratnya kalau anak pondok itu mengatakan bainas sama wal bi'r. Napa niku? Di antara langit dan napa, Bu? Sumur, mboten tok bumi. Antara langit dan sumur mawon sumur bor. Sing ngurek niku, ya kan? Padahal itu gambaran orang yang ahli ilmu dengan ahli ibadah. Nopo melih nek mboten ahli ibadah. Bapak lan Ibu ingkang kula mulyakaken, mbok bilih mengkaten menika meh jam 10 nggih, kurang sak jam. Mboten sah kata-kata, sedikit mawon, sekedik mawon, sedikit saja. Tetapi mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan motivasi, memberikan semangat untuk kita semuanya untuk senantiasa terus istiqomah di dalam kita mencari ilmu, ya. Sebagaimana tadi di awal kami sampaikan, menuntut ilmu itu memang dituntut untuk kita senantiasa istiqomah. Ibaratnya apa? Ibaratnya onten keran. Kemudian mboten sah gedi-gedi keran ini iku. Paringi gelas, paringi ember cilik mawon niku ditunggu suwi-suwi kebek nggih mboten. Tetapi ketika kita ada gelas kemudian ada keran, wah men kebek cepet sing gedhi mawon diglotor sok pala mboten kebek nggih mboten. Gitu, malah kebanyakan luber mboten kebek. Intinya pada apa? Pada istiqomah. Mekaten Bapak lan Ibu ingkang saged kawula aturaken wonten ing dalu menika kathah kekurangan hilafipun kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Monggo kula lan panjenengan tutup kanthi waosan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.